kamu ada selamanya. Takkan siap hadapi harinya, dan saat tiba waktuku juga kan ku panggil kau di atas sana. No answer, I just can't decide. Tak punya jawaban, I just can't decide. Kenapa ini akun Instagramku nggak bisa terbuka? Ada tulisannya begini. Kenapa itu? Kayaknya dihack. Ada tulisannya begini. Kayaknya dihack itu. Nah, serius? Yo, coba kita cek di TikTok. Yo, dihack itu. Bagaimana Mini? Karena bisa dihack. Coba ingat-ingat apa yang kau buka sebelum kau login di Instagram. Nggak ada apa-apa sih. Iya, tadi login wifi sih. Ih, bagaimana Mini? Kita tanya saja Wafi, kayaknya udah bisa pulihkan. Oh iya, Wafi kan tahu tentang komputer. Ayo. Wafi, kamu tahu ini kenapa? Kenapa akunmu? Dihack kayaknya. Coba cek dulu. Coba cek. Ih, coba kau lihat itu ada peringatan keamanan. Terus aktivitasnya mencurigakan. Kayaknya ada perubahan password ini. Nah, betul. Ini tuh yang kayaknya hack akun kamu ini dia masuk lewat wifi publik. Tadi kamu menyediakan wifi publik. Iya, Ya. Terus password kamu udah ditebak ya? iya, Dan kayaknya kamu nggak pakai autentikasi 2 langkah ya? iya. Oh, pantasan saya sudah bilang toh. Selalu menggunakan password yang kuat terus dengan autentikasi 2 langkah. Sudah nggak? Lihat nih ada yang mencurigakan. Iya, mencurigakan sekali. Ray, kamu tadi ada masuk ke akun Instagramnya Angel ya? Nggak ada. Bohong. Ini buktinya. Sedang tuduh-tuduh mau masuk matkul TI. Oke, baik. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu mengenai sistem keamanan komputer. Ada yang masih ingat apa itu sistem keamanan komputer? Oke, baik. Kita lanjut saja ya. Sistem keamanan komputer itu merupakan sistem yang melindungi, mengatur, baik itu melindungi dari pencurian, dari pembobolan ataupun dari akses-akses yang tidak sah. Di mana tujuan utamanya itu sebagai kerahasiaan atau yang biasa dikenal dengan confidentiality. Ini itu merupakan data yang hanya bisa diakses pihak berwenang. Kemudian yang kedua itu ada integritas atau integrity. Ini itu merupakan data yang tidak dapat diubah tanpa izin dari pemiliknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada ketersediaan availability, yang merupakan sistem tetap dan bisa digunakan saat dibutuhkan. Itu merupakan tujuan utama mengapa harus ada sistem keamanan komputer.
Nah, dalam sistem keamanan komputer itu ada beberapa komponen utamanya. Yang utama itu adalah cyber security. Cyber ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada application security, information security, network security, disaster resolve planning, operational security, and user security. Ini merupakan komponen utama dari sistem keamanan komputer yang menjadi sistem atau komponen utama untuk melindungi komputer dari pencurian dan juga pembobolan data-data rahasia. Nah, dalam sistem keamanan komputer, komponen utamanya itu adalah keamanan fisik. Keamanan ini bisa berupa kunci ruang atau CCTV dan kontrol akses fiksi. Kalian bisa lihat di berbagai ruangan-ruangan yang memang bersifat rahasia seperti bank itu pasti ada beberapa CCTV yang dimana CCTV ini dikontrol melalui komputer untuk melihat berbagai aktivitas, apakah ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang kedua itu ada keamanan perangkat lunak. Ini tuh merupakan antivirus atau anti-malware, patch dan update BIOS atau aplikasi firewall. Itu merupakan aplikasi yang dapat menjaga sistem keamanan komputer dari akses-akses yang tidak sah. Yang ketiga itu ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini berupa keamanan firewall jaringan, IDS atau IPS, VPN, segmentasi, dan juga jaringan. Dan yang keempat itu ada kontrol akses dan juga autentikasi. Itu merupakan password yang kuat, multifaktor authentication atau MFA, dan manajemen hak akses. Itu biasa berupa kata sandi, biometrik, dan segala keamanan-keamanan lainnya. Kemudian ada enkripsi data. Enkripsi data ini adalah enkripsi yang saat tersimpan itu dia menjadi at rest atau dan saat dikirim itu menjadi lead transit. Kemudian yang terakhir ada kebijakan dan prosedur. Itu merupakan soft keamanan yang dimana kita harus membackup rutin dan memberikan edukasi kepada pengguna. Nah, dalam sistem keamanan komputer, mengapa kita harus memiliki atau mengetahui sistem keamanan komputer? Karena ada beberapa ancaman dalam komputer seperti virus, trojan, ransomware, phishing atau social engineering, serangan jaringan atau yang biasa dikenal dengan DDoS, kemudian ada sniffing, dan yang terakhir ada akses internal tanpa izin. Ini merupakan ancaman-ancaman yang dapat membobol data-data rahasia kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ancaman-ancaman itu? Nah, ancaman itu kita bisa atasi dengan menerapkan sistem keamanan komputer seperti menggunakan password yang panjang tanpa MFA, update sistem secara rutin, kemudian backup data secara berkala, batasi hak akses yang masuk ke dalam komputer, serta menonton edukasi-edukasi mengenai sistem keamanan komputer. Dengan begitu kita bisa menjaga keamanan komputer kita. Jadi anak-anak semua, kita harus menjaga sistem keamanan komputer agar data-data yang kita miliki itu tidak mudah diakses oleh akses-akses yang tidak sah atau di backup data kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pengguna, terkhususnya mahasiswa, harus sudah pintar dalam hal-hal mengenai komputer dan bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau merugikan seperti yang marak salahkan hacker, begitu baik itu nge-hack akun Instagram, WA, Facebook dan lain sebagainya. Itu pasti sudah lumrah dan sudah bisa kalian lakukan. Jadi saya ingatkan kepada kalian, pintar-pintarlah menggunakan komputer dan jangan menggunakan komputer untuk kepentingan pribadi. Oke, baik, itu saja mungkin materi tentang sistem keamanan komputer. Kita lanjut lagi minggu depan, dan 2 minggu ke depan kita akan UTS mengenai perangkat lunak, perangkat keras, dan juga sistem keamanan komputer. Baik, saya akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai sistem keamanan komputer, Raihan merasa bersalah kepada Angel. Ia pun berniat untuk meminta maaf kepada Angel.
Kenapa kamu sembuh? Untuk tinggalin ke orang sejauh. Deh, kamu sekali. Begitulah yang terjadi ketika kita mengabaikan sistem keamanan pada teknologi dan juga komputer. Maka, tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi kita akan menjadi celah yang mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan karena satu kelalaian kecil dapat berakibat besar bagi privasi dan kehidupan kita. Sekian film pendek dari kami akhiri dengan ucapan terima kasih.